Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa akhwatihi min al-anbiya wal mursalin. Salatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in min al-zahirin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin ala sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil thumma khususan ila hadat syekh murabbi arwah jasadil habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Zainal Zakabul khususan man amar hadal masjid abada fihi sabiqan wa lahiqa alladhi khalladana bi nadi ma'amalna bi amali wa akhlaqana bi akhlaqi ma'lumana bi ulumi maqasidina fi maqasidihim ala hadina wa qala salaha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mentakdir kita untuk bisa duduk bersama melaksanakan majelis ilmu, majelis ta'lim dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi ilmu yang menjauhkan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang akan kita bahas yaitu bab masalah zakat. Kitabuz Zakah, bab tentang masalah zakat. Ta'rifuz zakah, pengertian atau definisi daripada zakat, lughatan secara bahasa at-tathhir wan nama, yaitu mensucikan, membersihkan dan bertambah. Jadi hakikat sebenarnya orang yang berzakat itu akan mensucikan harta dia dan membuat semakin bertambah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang, kata Nabi, harta yang dikeluarkan karena sedekah, bahkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Az-ziyadah wal khair wal barakah, harta yang dikeluarkan itu akan bertambah dan akan menjadi baik. Hartanya sudah bertambah, hartanya akan menjadi baik, wal barakah, dan akan menjadi berkah. Sebenarnya orang yang zakat itu dia harus memperhatikan beberapa tugas yang perlu dia penuhi. Yang pertama, orang yang berzakat itu dia harus memahami hukum masalah zakat. Seperti orang berdagang, dia harus paham bagaimana zakat dalam perdagangan. Dia punya emas dan perak, maka dia harus paham bagaimana zakat emas dan perak.
kemudian dia bertani, apa yang harus keluar daripada itu semuanya, berapa yang harus dikeluarkan, dan dia harus paham, memahami daripada hukum zakat secara fikih. Saya katakan secara fikih harus paham daripada itu semua. Yang kedua, orang yang berzakat itu juga harus memahami makna zakat. Zakat ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tidak lain dan tidak bukan, zakat ini merupakan ujian bagi kita. Kenapa? Karena sudah fitrah manusia, dia cinta kepada al-mal, harta, benda. Sehingga apakah kecintaan kita kepada harta benda mengungguli kecintaan kita kepada Allah, sehingga diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Sehingga timbul satu pertanyaan, kenapa zakat ini termasuk rukun Islam? Ya, padahal bukan ibadah badan. Kalau sholat jelas ibadah badan, haji ibadah badan, puasa Ramadan ibadah badan. Loh, zakat itu kan urusan duit, urusan harta. Apa hubungannya dengan ibadah? Nah, ini menjadi pertanyaan di kalangan para ulama, sehingga di beberapa kitab dijelaskan memang betul harta benda ini enggak ada hubungannya, tapi bahwasanya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak memiliki apapun, dan apapun yang kita miliki semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka semuanya untuk Allah. Sekalipun harta yang paling kita cintai, maka harus kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan al-mahabbah la takbalus syirka. Cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di atas dunia banyak kita cinta, cinta harta, cinta anak, cinta kedudukan, semua. Tapi cinta itu semua tidak akan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Artinya semua bisa kita korbankan asalkan di situ ridho Allah dan di situ ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia hidup di atas dunia ini punya mahbubat, banyak yang dia cintai. Ya, manusia di atas dunia punya mahbubat. Termasuk di antara mahbubat yang dicintai manusia adalah harta. Di situ Allah menguji, apakah kecintaan kepada harta melebihi cintanya kepada Allah? Jangan-jangan dia lebih cinta kepada harta daripada Tuhannya. Jangan-jangan dia lebih cinta kepada bisnisnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu semua diuji oleh Allah dengan cara zakat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siap membeli kepada orang-orang beriman harta mereka, jiwa mereka, dengan dibalas surga Allah Subhanahu wa taala.
Apakah siap mengeluarkan itu semua? Maka Allah akan balas dengan surganya. Kata ulama, kalau kita perinci tentang sikap manusia dengan iman dan hartanya, itu terbagi menjadi 3. Kalau kita perinci ya, sikap manusia dengan iman dan hartanya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, ahli tauhid. Orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tadi itu akan merasa tidak memiliki apapun, wala harta, bahkan dirinya semua milik Allah. Hayati wa mamati lillahi rabbil alamin, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku untuk Allah, semuanya untuk Allah. Ini orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Dia tidak merasa memiliki, jangankan harta, dirinya nggak merasa memiliki. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga golongan ini, mereka itu menolak kewajiban zakat terhadap dirinya. Paham? Mereka ini menolak kewajiban zakat terhadap dirinya. Maksudnya gimana? Ahli tauhid tadi itu mereka bukan nolak zakat, bukan mereka nggak mau zakat. Kenapa? Karena mereka tadi itu nggak merasa memiliki. Semua miliknya Allah. Kalau kita merasa memiliki, berarti pakai hukum fikih 2,5%. Berarti kalau kita memakai hukum 2,5%, berarti kita masih merasa memiliki. Kenapa? Ada masih hitung-hitungannya 2,5% dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak. Mereka siap keluar semua hartanya untuk Allah. Bahkan kalau ditanya kam minaz zakah fi mi'atai dirham, kalau orang yang mentauhid, benar-benar mentauhidkan Allah ini ditanya berapa zakat 200 dirham dalam hukum fikih, maka mereka mengatakan ammal awam bihukmis syara' khamsatu darahim. Orang awam dengan hukum syariat atau fikih maka wajib 5 dirham. Wa amma nahnu, adapun kami, kata mereka, fayajibu alaina badul jami', maka wajib bagi kami untuk mengeluarkan semuanya. Ini orang-orang yang kamilul iman, orang yang benar-benar sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin pernah saya ceritakan ya, mungkin saya ingat saya pernah bercerita di sini ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh salah satu muridnya. Ditanya salah satu muridnya bahwasanya, wahai Syekh, bagaimana hukum orang yang lupa rakaat dalam sholat? Bagaimana hukum orang yang lupa rakaat, apa 2 atau 3? Lupa bilangan rakaat dalam sholat. Bagaimana hukumnya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, akan aku jawab dengan kedudukanku atau kedudukan kamu? Dua-duanya wahai Syekh. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau kedudukan kamu artinya fi magam syariat dalam hukum fikih, maka kalau dia sholat ragu apakah 2 atau 3, maka ambil yang paling sedikit. Sholat bingung 2 rakaat kah 3 rakaat, maka ambil paling sedikit. Berarti berapa? 2 rakaat. Tapi kalau dalam kedudukanku orang yang lupa rakaat dalam sholat, maka harus dipenggal. Tadi kenapa? Kok bisa katanya dalam sholat masih lupa masalah bilangan? Nah, ini dalam magom berbeda. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah
benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sedetik pun mereka tidak akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa memiliki dan lain sebagainya. Kemudian ditanya lagi, wahai Syekh, berapa yang wajib zakat bagi orang yang memiliki 40 ekor kambing? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau kalian orang awam ya 40 ekor kambing, maka satu kambing. Adapun bagi kami, kata beliau, adalah 40 ekor kambing, zakatnya tetap semuanya. Itu orang yang magom pertama, orang yang ini kita berbicara sikap manusia dengan iman dan hartanya. Yang pertama adalah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia menolak kewajiban zakat atas dirinya, artinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya zakat 2,5%, mereka siap korbankan semuanya untuk Allah. Kalau kita kan beda, 2,5% gin masih berat. Itu ngaku wali kayak itu. Ya, 2,5% masih berat, ngaku wali. Wali dari mana? Wali itu jangankan 2,5%, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berat mau jadi wali itu tidak segampang yang kita ucapkan. Kalau sudah urusan masalah ini kelar, maka baru kita akui bahwa dia memang benar-benar orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar itu diminta oleh Rasulullah, sahabat diminta untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, Abu Bakar ata bi jami'i malih. Abu Bakar itu membawa semua hartanya dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi tanya, ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan, sisakan untuk keluarga kamu? Apa kata Abu Bakar? Allah wa rasulah. Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar. Semua hartanya untuk Allah, semua untuk Rasulnya. Habis Pak. Semua harta yang dikasihkan sama Nabi, nggak punya apa-apa. Uangnya, sertifikat, kalau bahasa kita sertifikat tanahnya, ontanya, kalau sekarang mobilnya diberikan untuk Nabi. Nabi tanya, ma abghaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Jawaban Abu Bakar, Allah wa Rasul. Allah Rasulnya. Ini memang benar-benar orang yang kamilul iman, orang yang sempurna imannya. Nah, ketika Sayyidina Umar datang, ata bi syatri mali, Sayyidina Umar membawa separuh hartanya. Separuh harta. Nabi tanya, ma abghaita li ahlik ya Umar? Apa yang kamu sisakan kepada keluargamu wahai Umar? Faqala Umar, berkata Umar, mithlah. Sama ya Rasul, separuh ku kasihkan kepada kamu, separuhnya untuk keluargaku. Maka apa kata Nabi? Maka kata Rasulullah SAW, ma baina kalimataikuma. Kata Nabi, yang membedakan di antara kalian berdua itu sesuai dengan ucapan kalian. Artinya ini sebagai isyarat bahwa Abu Bakar lebih unggul daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar lebih tinggi derajatnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar sudah tidak melihat dunia ini, semuanya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dan ini berat ya, memang berat. Maka ulama mengatakan bagian yang kedua, kan ada 3 bagian sikap manusia antara iman dan hartanya. Yang pertama, benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Yang kedua, yaitu adalah orang yang masih menabung. Ini derajat yang di bawahnya, yang nomor 2. Yang pertama tadi itu. Yang kedua adalah orang-orang yang masih menabung. Dia masih menabung, tapi dia akan keluarkan fi mawasimil khairat. Ada di musim-musim tertentu dia akan keluarkan.
Ramadan, wah dermawan ketika Ramadan dia. Muharram, wah dibagi-bagi kepada anak yatim dan lain sebagainya. Ada orang sakit dia bantu, ada orang membutuhkan dia bantu, ada minta sumbangan dia kasih. Dia tetap menabung, cuma masih dia akan memberikan kepada orang yang memerlukan. Ini derajat kedua. Artinya dia selain mengeluarkan zakat, kita nggak bahas masalah zakat ya, tetap jangan anggap kalau pian ini setelah mengeluarkan zakat Anda wali, jangan ya. Zakat itu kewajiban pian, baru berzakat wali, aku sudah ngerasa wali kadang, bukan, itu kewajiban pian. Kalau pian pengen jadi wali, nah tambahinlah dengan sedekah-sedekah sunnah. Itu baru tanda-tanda daripada aulia. Makanya pernah ditanya seorang ulama, ditanya hal fil mali haqqun siwaz zakah. Ini yang menjadi perbincangan para ulama, apakah ada kewajiban mengeluarkan harta selain zakat? Ya, apakah dalam harta itu ada hak selain zakat? Maka kebanyakan ulama mengatakan na'am, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita keluarkan selain zakat. Amun zakat jangan ditanya, paham? Amun pian harus ditanya zakatnya masih. Kenapa? Zakat belum beres, apalagi yang lain. Tapi kita bicara ini adalah orang-orang yang imannya luar biasa untuk Allah dan Nabi. Kita nggak bahas masalah zakat sudah. Amun zakat sudah pasti kewajiban. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban mengeluarkan harta selain zakat? Ulama mengatakan ada. Bahkan saya baca barusan tadi siang di tafsir, ada ulama yang berpendapat ada hak yang harus kita keluarkan selain zakat. Ayatnya di Quran banyak. Bahkan saya tulis di sini, yang pertama ayat yang mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailin wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah. Wa atal mala ala hubbih, dia mengeluarkan hartanya ala hubbih. Artinya apa? Dia tahu hartanya ini yang paling dia cintai. Dia senang dengan hartanya, dia cinta dengan hartanya, tapi tetap dia keluarkan kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, wa ibnas sabil, orang-orang miskin, orang-orang musafir, wassailin, dan orang yang minta-minta. Dia keluarkan. Ulama mengatakan dari ini wajib mengeluarkan harta selain zakat. Ayat yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnahum. Infakkanlah, itu amar perintah, infakkanlah daripada apa-apa yang telah kami beri rezeki kepada kalian. Ulama mengatakan ini adalah haknya harta yang harus kita keluarkan selain zakat. Ini kata ulama, ayat bukan menghapus masalah zakat lain. Ini bukan mansukh. Ini yang dikatakan ada beberapa harta yang harus kita keluarkan selain zakat. Ya ini nih contohnya. Dan orang-orang yang golongan kedua ini, dia akan senang, dia akan bahagia ketika dia membantu orang lain. Ada kelegaan diri, ada kesenangan hati ketika dia membantu orang lain. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, sikap manusia dengan iman dan hartanya adalah yang penting dia mengeluarkan zakat. Ini yang paling berat. Bahkan bukan nggak bagus, bagus. Cuma dia nggak peduli yang lain. Yang penting saya zakat. Dia nggak mau sedekah.
Yang penting ulun zakat. Ada orang sakit gak dia bantu. Ya, ada orang minta sumbangan gak dia bantu. Di bulan Ramadan tidak sedekah. Di bulan Muharram menyantuni anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Yang penting saya ngeluarkan zakat. Masjid perlu dibantu, enggak dibantu. Pondok pesantren minta bantuan, enggak dibantu. Yang penting saya mengeluarkan zakat, uang lain enggak mau. Nah, ini kata ulama, golongan ketiga ini walaupun dia mengeluarkan zakat itu masuk tetap golongan orang-orang yang al-bukhul, bakhil, orang-orang yang pelit, orang yang kikir. Kenapa? Kata ulama, karena du'fu hubbihim lil akhirah, karena lemahnya hatinya untuk akhirat. Hatinya terlalu lemah untuk akhirat. Karena orang beriman itu akan yakin, hadirin, apa yang dia keluarkan pasti diganti sama Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya, Allah akan mengganti apa yang dikeluarkan, apa yang diinfakkan oleh kita, maka akan diganti oleh Allah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Apapun yang kita keluarkan berupa harta benda, pemikiran, tenaga, membantu siapapun, maka itu semua akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat al-bukhul ini, sifat pelit ini, kata Nabi, minal muhlikat. Itu minal muhlikat itu sifat yang menyebabkan orang masuk neraka. Orang yang zakat saja tapi tidak mau sedekah itu masih dianggap pelit, bakhil sama ulama. Sedangkan kita kepengen masuk surga. Adapun surga, al-jannah darul askhia. Surga itu tempatnya orang dermawan. Surga itu tempatnya orang dermawan. Makanya al-bukhul ini, pelit ini adalah minal muhalikat, termasuk perkara-perkara yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Kata Nabi, salasun minal muhalikat, ada 3 perkara yang menyebabkan orang masuk neraka. Yang pertama adalah al-bukhul, bakhil, kikir, ya, syuhun muta, yaitu pelit yang diikuti. Kenapa kata ulama pelit ini, Pak, kalau diikuti maka semakin tua maka semakin pelit. Terus mau keluarkan sayang, mau dikeluarkan sayang lagi sayang, maka semakin lama semakin jadi penyakit. Pelit jadi penyakit, akhirnya mengeluarkan sedikit gini, wah, kayak kehilangan miliaran sudah. Nyumbang 50.000 kayak nyumbang 50 juta sudah. Kenapa? Ini syuhun muta, karena pelit terlalu diikuti. Itu minal muhlikat, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Yang kedua, wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih, yaitu kagum seseorang dengan dirinya, kagum dengan ibadahnya. Wah, ujub bahasa kita, ujub, bangga, kagum dengan ibadahnya. Tadi malam 100 rakaat saya tadi sedekah misalnya 50 juta. Tadi saya sedekah, kagum. Ini minal muhlikat. Ini sifat bisa menyebabkan orang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dirinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian zakat tadi itu, wali anna Allah ta'ala yutahhirul muzakki biha minadz-dzunub wa radhilatil bukhul. Zakat itu juga diwajibkan zakat karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan orang yang berzakat daripada dosa dan hinanya pelit. Itu zakat. Sekarang itu zakat menurut bahasa. Apa menurut syariat? Zakat menurut syariat adalah ikhraju malin makhsus,
Paham enggak? Mengeluarkan harta yang khusus. Tidak semua duit, tidak semua harta. Ya, tidak semua harta wajib dikeluarkan, kada. Harta yang khusus. Ala wajhin maksus. Cuma nanti kita akan bahas harta-harta apa saja yang wajib zakat. Ya, ada orang punya sarang walet, ada orang punya pertanian, ya. Kemudian ada orang punya lagi apa, tambang batu bara dan lain sebagainya. Apakah wajib zakat? Nanti kita akan bahas tuh. Ya, nanti kita akan bahas. Yang jadi bingung kadang, yang menjadi pertanyaan ulama, kadang ada orang bertani itu, ya, orang bertani itu zakatnya kan al-unsyur 1/10 kalau pakai tanpa biaya. Kalau pakai biaya nisful unsyur, setengah dari 1/10. Artinya orang bertani itu untungnya sudah enggak seberapa, tapi kenapa masih wajib zakat? Kenapa tambang batu bara yang begitu banyak hasilnya kok enggak wajib zakat? Itu nanti kita akan bahas. Itu menjadi perbincangan para ulama. Ya, menjadi perbincangan para ulama. Walet ini sekarang Pak, mana lebih sugih? Sarang walet, orang pemilik walet dengan orang yang bertani. Mana yang sugih kira-kira? Walet tentunya. Yang bertani sudah capek inyak ke sawah, dia berpanas-panas masih kena zakat. Walet santai di rumah, uangnya ratusan juta per bulan. Nah, itu menjadi pembahasan bagi para ulama. Walaupun ada yang mengatakan ini satu wajib zakat, satu kada, kayak begitu. Coba nanti kita akan bahas itu. Ya, kita akan bahas satu per satu semuanya supaya detail masalah itu. Kita akan bahas nanti. Ada waktunya nanti kita akan bahas. Nanti kalau sudah masuk kita baru bahas. Ikhraju malin maksus, yaitu secara syariat mengeluarkan harta khusus. Ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Artinya enggak semua orang punya emas itu wajib zakat. Saya punya emas, Rajidi punya emas, tapi bisa jadi saya wajib zakat, Rajidi kada wajib. Paham? Jadi dengan cara yang khusus. Sama saya pertanian, Rajidi pertanian, bisa jadi Rajidi yang wajib zakat, saya kada wajib. Itu jadi dengan cara yang khusus. Jadi enggak semuanya oh ini mencapai nisab zakat, enggak harus. Ya, tidak harus, nanti sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi dengan cara yang khusus. Pertama harta khusus dengan cara khusus, dan yang ketiga biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus pula. Ada niat untuk zakatnya. Kemudian yusrafu li ta'ifatin makhsusa, dan diserahkan itu zakat kepada golongan yang khusus. Tidak semua golongan. Zakat ulun B berapa? Misalnya 15 juta, ini zakat harta ulun. Wah, langsung dikasih ke anaknya, ke bininya, ke bapaknya. Ini kada kawa kayak ini. Ada golongan-golongan tertentu yang khusus yang menerima zakat. Amun kayak itu enak saja. Zakatnya kasih bini, kasih anak. Kasihan nak orang-orang yang kada punya pekerjaan, yang pengangguran, tidak punya gawian. Kasihan mereka tidak punya uang untuk beli beras, untuk beli minyak, untuk beli lauk. Kasihan. Sehingga ada orang-orang tertentu yang kita akan serahkan kepada mereka. Pengertian syarah ta'rif, pengertian definisi atau syarahnya, ikhraju malin maksus. Apa yang dimaksud dengan mengeluarkan harta khusus? Kata ulama, wahiyal amwal as-sittatu allati tajibu fiha zakah, yaitu harta 6 yang wajib di dalamnya zakat. Hanya 6 harta saja.
Wa kadzalika zakatul fitir wa sayati syarha, begitu pula zakat fitrah. Ada 6 harta yang wajib zakat. Dan juga ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab tentang masalah harta saat ini. Kenapa? Karena sudah banyaknya orang atau pekerjaan-pekerjaan yang memudahkan untuk mendapatkan harta. Kadang orang cuma gawian duduk aja, coba penghasilan sebulan 1 miliar, 2 M, duduk gawian. Namun ada orang yang gawiannya pagi keluar, pulang malam, kadang kena zakat masih. Ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ulama nantinya. Nanti kita akan bahas ya. Itu menjadi pertimbangan ulama. Apakah wajib zakat seperti itu atau tidak? Ada kalau orang yang gawian ya guring aja gawian, cuma penghasilannya MM-an per bulan. Ada orang kasihan bepanas-panas tiap hari, sebulan cuma penghasilan berapa? Cuma 1,5 juta, paling tinggi 2 juta. Ini pagi, siang kepanasan, hujan kehujanan, sebulan 2 juta dapatnya. Ada gawian nganga kemana-mana, MM-an. Nah, itu yang akan kita bahas. Dan itu menjadi pertimbangan ulama. Ya, menjadi pertimbangan ulama. Ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Dengan cara khusus maksudnya gimana? Ai bisyurutin, ya, dengan syarat-syarat. Nah, jadi enggak semua wajib zakat, tapi dengan syarat. Orang punya emas, ini saya yakin semuanya punya emas. Apakah semua orang punya emas itu wajib zakat? Kan itu pertanyaannya. Enggak. Banyak yang berdagang, kalau banyak pedagang sini, banyak pedagang. Apakah orang berdagang itu semuanya wajib zakat? Nah, itu yang kita maksud begitu. Dengan syarat. Banyak orang berdagang, anggap di sini semasjidan pedagang berataan. Apakah semasjid ini wajib zakat? Kadang sebagian wajib zakat, kadang sebagian kada, kayak itu. Syaratnya apa? Yaitu bulughun nisab, mencapai nisab. Batasan wajib zakat itu beda-beda setiap zakat. Emas beda, nanti kemudian perdagangan sekian, kemudian pertanian sekian, nanti kita akan bahas. Kemudian an-na'am, peternakan, ya, kambing, sapi, onta sekian. Kalau kambing sekian nisabnya, kalau onta sekian nisabnya, kalau sapi sekian, itu beda-beda. Beda harta, beda nih nisab. Bulughun nisab, tapi yang jelas mencapai nisab. Yang kedua, wa mudiyul haul, sampai setahun. Ya, dalam setahun ada haulnya. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Kemudian yusrafu li ta'ifatin makhsusa al-madhkurin fil Qur'an, diserahkan kepada kelompok atau golongan yang khusus yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wahum thamaniyatu asnaf, dan mereka ada 8 golongan, wasayati bayanuhum, dan nanti kata pengarang kitab akan kita jelaskan 8 golongan tersebut. Nanti kita akan bahas di akhir. Ini kita bahas zakat dulu. Zakat. Habis kita bahas masalah zakat, baru 8 golongan siapa saja. 8 golongan siapa saja. Nanti misalnya pian, apakah beb miskin, anak pian miskin, beb anak ulun miskin, kada, tidak punya gawian, ulun ada zakat kasihkan anak, gimana itu yang akan kita bahas nantinya. Ya, tidak semuanya seperti itu.
Fadluz zakat, keutamaan zakat. Sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau tanya, silakan. Jam berapa Insya? Berapa menit? Kurang 5 menit. Ada yang mau tanya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang tua yang sudah tidak mampu puasa atau orang sakit yang dokter sudah memvonis, bukan divonis seorang, amun ulun kada kawak puasa sampai kiamat jar, ini lain ini. Amun cuma alasannya lapar saja, saya juga lapar, bukan cuma pian. Misal ini contoh saja ya. Misalnya memang divonis oleh khabir, orang yang tahu. Artinya kalau sekarang dokter lah yang paham. Dokter mengatakan seperti ibu saya itu divonis sama dokter itu kada kawak puasa, kata dokter paling tidak 2 jam sekali harus ada yang masuk. Karena divonis, kenapa? Punya penyakit pertama ya kencing manis, diabetes, kedua kemudian juga lambungnya bermasalah. Ya, lambung juga bermasalah. Tidak makan lambungnya kumat, makan diabetesnya naik. Bingung kalau itu. Nanti kalau makan kebanyakan nanti gulanya naik, tidak makan lambungnya kumat. Maka kata dokter divonis paling tidak 2 jam sekali, yang penting ada yang masuk. Nggak usah makan banyak, tapi sering gitu. Nanti 2 jam makan sedikit aja. Takutnya gula naik nanti. 2 jam makan, nanti 2 jam makan gitu. Divonis sama dokter ini nggak bisa puasa. Kenapa? Harus makan setiap 2 jam. Ya, supaya demi keselamatan. Orang yang kayak ini maka sudah, karena divonis sama orang yang mengerti sama dokter, maka dia wajib bayar fidyah. Ya, wajib bayar fidyah. Kemudian misal sebagaimana pertanyaan tadi daripada beliau, dapat 10 tahun ya sembuh, mungkin wallahu a'lam karomah atau gimana, yang mana orang mengatakan tidak mungkin sembuh, yang mana divonis sudah tidak bisa sembuh. Ini maksudnya yang bayar fidyah itu yang orang yang sakit layur jaburuhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya tidak mungkin sembuh, sudah sakitnya sudah kronis sudah. Amun setelah 1-2 tahun ternyata sembuh, ya wajib puasa dan wajib mengqadha. Beb uang yang dikeluarkan jadi sedekah. Jadi sedekah. Uang yang pian keluarkan jadi sedekah. Dan pian berapa tahun? 2 tahun qadha puasa 2 tahun itu. Kenapa? Sekarang pian sudah mampu, maka tercabut udzur tadi itu sudah. Bisa dipaham insyaallah. Tapi kalau emang sudah dokter mengatakan sampai selamanya nggak mungkin, ya sudah, berarti bayar fidyah terus. Atau orang yang terlalu tua sudah nggak mampu dan lain sebagainya. Tapi kapan ketika mampu, maka wajib qadha dan fidyah yang dikeluarkan itu jadi sedekah. Bisa dipaham insyaallah. Ada lagi? Banyak orang kita bahas zakat, ya banyak orang takut mau tanya, takut kena wajib zakat hartanya kadang, ya. Tak usah takut Pak, tenang ya, zakat ini membersihkan harta pian. Sering saya kalau sudah bab zakat kita bahas, jarang ada mau tanya memang. Kenapa? Takut keluar duitnya. Nah ini yang berat ini ya.
Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan itu semuanya ya. Kewajiban kita kepada Allah kita keluarkan, kewajiban kita kepada makhluk juga kita keluarkan. Insyaallah Allah berikan antum semuanya kesehatan zahir batin, yang begawi, yang punya pekerjaan insyaallah pekerjaannya dilancarkan oleh Allah, yang belum punya pekerjaan insyaallah segera punya pekerjaan, insyaallah semuanya sugihkan dunia akhirat, insyaallah dilancarkan dunia akhirat, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hada minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.